Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang proses moderasi kehidupan berbangsa. Nah, tema kali ini bersumber dari buku Pengantar Studi Islam. Nah, teman-teman, saat ini kita itu hidup di zaman di mana semua itu serba mudah, mulai dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan kita itu saling terhubung tanpa adanya jarak dan waktu. Karena perkembangan dunia ini, informasi memiliki pengaruh terhadap pola pikir. Karena apa? Informasi yang kita dapatkan, jika kita tidak mampu memfilternya, maka akan hilang jati diri dalam hubungan interaksi sosial antar bangsa. Nah, teman-teman, kita ini kan tinggal di Indonesia yang memiliki banyak keunikan dari segi ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Yang perlu kita syukuri adalah dengan cara menjaga dan merawatnya, jangan sampai terpecah belah oleh paham radikalisme. Nah, di Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah agama Islam yang memiliki pijaran ajakan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan juga memiliki cara ajaran agama yang khas sesuai dengan kondisi sosial dan budayanya. Akan tetapi yang menjadi kecemasan sekarang, apakah kita itu mampu memahami perbedaan yang terjadi, saling menghormati, mengerti, memahami, dan toleransi, tidak mementingkan ego dan pendapat pribadi, serta bersedia berdialog satu sama lain. Nah, kalau misalkan nih kita mampu menyadari, maka akan terlihat keragaman yang terjadi di antara kita. Dan inilah yang dinamakan penerapan konsep dasar moderasi dalam beragama, berbangsa dengan nilai Pancasila. Nah, teman-teman, dalam konteks agama ini itu ada namanya moderasi. Apa sih moderasi itu? Moderasi itu dikenal dengan istilah Islam wasatiyah atau Islam moderat, yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta kedamaian, toleran, juga menerima setiap perbedaan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang prinsip moderat dalam Islam atau yang biasa dikenal dengan Islam wasatiyah. Nah, di sini itu dijelaskan ada 10 prinsip Islam wasatiyah. Nah, kira-kira apa aja sih prinsipnya? Yang pertama yaitu wasatiyah atau mengambil jalan tengah, yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama. Jalan tengah ini bisa berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Yang kedua, tawazun atau seimbang. Kalau dalam konteks moderasi, tawazun adalah berperilaku adil, seimbang tidak berat. Seimbang tidak berat sebelah, dibarengi dengan kejujuran, sehingga tidak bergeser dari garis yang sudah ditentukan. Karena ketidakadilan itu adalah cara untuk merusak keseimbangan dan kesesuaian jalannya alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, i'tidal, lurus dan tegas. Istilah i'tidal itu berasal dari bahasa Arab yang berarti adil atau sama. Nah, sebagai seorang muslim, kita itu diperintahkan untuk berlaku adil kepada siapapun dalam hal apapun, dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan kepada siapapun. Karena keadilan inilah yang menjadi nilai luhur ajaran agama. Karena tidak mungkin kan kesejahteraan masyarakat itu terjadi tanpa adanya keadilan. Yang keempat, tasamuh atau toleransi. Toleransi ini merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain. Menghargai itu bukan berarti membetulkan, terlebih bersepakat mengikuti dan membenarkannya. Dalam hal beragama, tidak dibenarkan toleransi dalam ranah keimanan dan ketuhanan.
tata cara ibadah itu harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing-masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama itu benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya masing-masing, dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Yang kelima, musawah atau persamaan. Artinya persamaan derajat. Islam itu tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi persoalannya. Semua manusia itu memiliki derajat yang sama di antara manusia lainnya. Tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, dan lain sebagainya. Semua pangkatnya kita itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, syura atau musyawarah, yaitu jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama, berdialog dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama. Yang ketujuh, islah atau reformasi. Islah dalam bahasa Arab artinya memperbaiki. Kalau dalam konsep moderasi, Islam itu memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum, dengan berpegang pada prinsip memelihara nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai tradisi yang baru. Yang kedelapan, aulawiyah atau mendahulukan prioritas. Aulawiyah ini dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa itu harus mampu memprioritaskan kepentingan berbangsa, mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa. Dalam pengertian lain, aulawiyah ini berarti memiliki pandangan keluasan, menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan sehingga mampu menemukan sebuah pokok masalah yang sedang terjadi di masyarakat. 9. Tadhawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Artinya selalu membuka diri untuk bergerak aktif melakukan pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dari sejarah-sejarah masa lalu yang teman-teman sudah pernah dipelajari, yaitu kita harus belajar bahwa moderasi itu membuka peluang kita sebagai bangsa yang besar untuk terus bergerak dinamis sesuai kapasitas masing-masing dan inovatif melakukan pembaruan, jangan hanya diam dan menutup diri dari perubahan zaman, terlena dengan apa yang sudah kita miliki. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu tahaddur atau berkeadaban. Nah, berkeadaban dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa itu menjadi penting untuk diamalkan, karena semakin tinggi adab seseorang, maka akan semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya kepada orang lain. Memandang itu bukan hanya dalam perspektif diri sendiri, melainkan melihat dari berbagai banyak perspektif. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang prinsip Islam wasatiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, yaitu umat yang adil, dan pilihlah agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul itu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dari penggalan arti yang saya baca tadi, dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjadikan umat Islam sebagai umatan wasaton, yaitu sebagai umat yang adil dan terpilih. Maksudnya apa? Bahwa umat Islam telah memiliki kesempurnaan ajaran agama, paling baik akhlaknya, dan amal yang paling utama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang sudah terpilih harusnya menjadi agen penyebar kedamaian Islam rahmatan lil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.